Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG kembali melemah 3,4% di level 6094 dan asing juga hari ini mencatatkan net sell. Untuk market reguler net sell 508 miliar, sedangkan di all market mencapai 544 miliar. Kurs rupiah kita juga belum di posisi yang bagus meskipun hari ini ada penguatan ya, tapi tipis hanya 0,11% di level Rp17.713 per 1 US dollar setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga atau BI rate-nya. Nah, jadi ya teman-teman harus paham nih bahwa IHSG hari ini tuh merah sendirian di saat bursa saham Asia rata-rata atau mayoritas menghijau karena memang problem kita itu bukan hanya di satu titik saja, melainkan multiple ya guys ya. Ada banyak sekali permasalahan yang Indonesia hadapi. Salah satunya adalah ketidakpercayaan dari investor asing ditandai dengan di-freeze-nya indeks MSCI. Lalu dikeluarkannya beberapa saham, bukan beberapa sih, banyak ya, banyak saham Konglo dari daftar MSCI itu sendiri guys ya. Jadi Indonesia ini multiple problem sebenarnya ya, baik dari dalam negeri dan juga ditambah dengan kondisi geopolitik yang sebenarnya masih belum pulih sepenuhnya atau belum stabil gitu guys ya. Kita pun melihat hari ini untuk harga minyak mentah mengalami kenaikan kembali. Untuk crude LWTI naik 2,5% di 100 USD per barrel. Untuk Brent oil naik 2% di 107 USD per barrel. Sedangkan untuk harga gold hari ini koreksi 0,6% di 4.507 USD per troy ounce. Dan untuk harga batu bara atau coal hari ini naik 0,04% di 132 USD per tonnya. Nah, jadi kalau misalkan kondisi geopolitik nantinya sudah mulai stabil, apakah saham Indonesia bisa langsung naik? Tentu saja tidak ya guys ya, karena di dalam negeri pun masalah Indonesia ini cukup banyak. Tadi yang sudah kita bahas ya, ketidakpercayaan asing ya terhadap saham-saham kita ya, free float dan juga indeks MSCI yang banyak mengeluarkan saham-saham Konglo kemarin. Lalu juga terkait badan ekspor di bawah Danantara yang sebenarnya kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia itu disoroti guys oleh para pengamat ekonom dan juga pihak asing. Ya, mereka itu mengamati akan ke arah mana sih, apakah ke arah yang positif atau ke arah yang negatif. Jadi, ketika kita ikuti aliran uangnya atau money flow-nya dari foreign atau asing, maka sebenarnya kita sudah setuju ya dengan pemikiran mereka. Semisal kebijakan MBG di mata mereka itu kurang bagus ya guys ya. Di mata mereka itu kurang bagus, berbeda dengan waktu di zaman Pak Jokowi terkait dengan pembangunan infrastruktur yang mana dampaknya positifnya itu bisa langsung dirasakan seketika itu juga setelah pembangunan tolnya selesai ya bisa langsung digunakan. Sedangkan MBG itu kan ya untuk gizi, pemenuhan gizi anak-anak ya guys ya. Ya yang akan dirasakannya nanti ya mungkin 20 tahun ke depan gitu untuk generasi mendatang. Jadi ya kalau misalkan teman-teman bertanya apakah ada tanda-tanda rebound atau kesempatan rebound, peluang rebound untuk terutama untuk saham-saham big banks dan juga big caps, apalagi untuk Konglo, saya rasa belum. Ya belum. Nanti kita akan bahas juga secara teknikal, teman-teman juga bisa lihat ya guys ya. Kemarin kenaikan BI rate ya hanya menjadi obat jangka pendek saja untuk rupiah ya, karena masalahnya bukan itu saja ya, tadi yang kita jelaskan banyak ya guys ya. Oke guys, jadi untuk Bank BCA hari ini mengalami koreksi 0,4% di level 5.950 per saham. Dan jika kita perhatikan memang cukup netral, namun mayoritas investor asing hari ini mencatatkan penjualan ya, terutama untuk AKZPAG sebagai top sellernya. Kita cek untuk BBCA, hari ini Bank BCA mengalami net sell asing di 110 miliar. Dan ini juga pernah kita bahas ya, di mana tanggal 18 Mei ketika terjadi akumulasi 107 miliar, kita bilang ini bisa saja gocekan jika besoknya ya next day itu di net sell asing. Nah, ini kan terlihat jelas ya guys ya bahwa ini hanya gocekan asing di saham BCA agar retail dan juga domestik itu mau melakukan akumulasi di saat asingnya jualan. Jadi
ibaratnya kayak iming-iming, umpan lah ya, umpan gitu guys ya, agar kita beli dan asingnya nanti jual. Jadi tetap ada yang nampung barang ya, meskipun jualnya masih dekat dengan zona supportnya, seperti itu. Untuk BRI juga hari ini mengalami koreksi 0,6% di level 3.020 per saham, dan kita lihat ada distribusi juga ya untuk BRI dari investor asing, terutama dari KZRX, ZP, dan juga BK sebagai top seller. Kita cek untuk BRI, hari ini Bank BRI mengalami koreksi di 145 miliar rupiah. Sedikit lebih rendah dibandingkan kemarin di 221 M, tapi ini juga pattern-nya mirip ya dengan BCA tadi. Kita lanjut ke BNI guys. Untuk Bank BNI masih sideways di 3.800, masih close di harga yang sama. Namun sepertinya hari ini ada beberapa investor asing yang malah jualan nih. Sedangkan di beberapa minggu lalu itu untuk BNI-nya diakumulasi ya oleh asing. ZPAK hari ini sebagai top seller dan teman-teman bisa lihat domestiknya hari ini akumulasi. Kita cek untuk BNI hari ini Bank BNI-nya mengalami koreksi di net sell ya di 23,9 miliar. Jadi tidak terlepas ya dari BNI pun yang sebelumnya sempat diakumulasi, bisa saja harganya turun merosot karena asingnya berbalik net sell. Untuk Bank Mandiri hari ini bahkan koreksi 1,4% di level 4.170 per saham, dan kita lihat ada distribusi dari AKYU meskipun BKRXKZ-nya masuk tapi angkanya tidak begitu besar ya. Coba kita cek untuk Bank Mandiri. Hari ini ada net sell asing di 141 miliar setelah kemarin itu akumulasi 217 miliar. Jadi apakah akumulasi kemarin itu gocekan? Bisa saja guys ya, jika sewaktu-waktu asing juga ya setelah ini melakukan penjualan kembali di Bank Mandiri. Jadi tetap ya outlook kita untuk big banks ini masih belum bisa naik dalam jangka waktu dekat karena katalis negatif sebenarnya masih banyak nih di negara kita ya. Jadi semoga kedepannya bisa segera berangsur-angsur pulih, tapi yang dilihat oleh asing ya balik lagi ya guys ya adalah kebijakan-kebijakan fiskal dari pemerintah dan kemana arah ekonomi negara ini. Itu yang paling penting sebenarnya. Nanti di bulan Juni pun akan ada pengumuman MSCI kembali apakah akan lepas dari freeze atau tidak. Oke guys, jadi hari ini kita melihat ya saham-saham Konglo juga mengalami koreksi, saham-saham big caps juga mayoritas ya mengalami koreksi yang sama. Jadi tentu saja kita harus objektif lagi, lebih objektif lagi melihat saham-saham yang kita pegang. Apakah sahamnya secara fundamental layak untuk di-hold atau mungkin lebih baik dijadikan cash gitu ya. Tapi itu kembali lagi ke keputusan masing-masing. Untuk Bumi hari ini koreksi 5,2% di 164 per saham. Kita lihat ya ada akumulasi dari ZP BKAK. Jadi meskipun Bumi ini koreksi hari ini 5,2%, tapi ada asing yang masuk. Nah, di sini kita jelaskan ke teman-teman secara objektif karena ternyata Buminya di net buy asing 203 miliar rupiah. Apakah ini gocekan juga? Ya, bisa saja, bisa iya, bisa tidak. Jadi harus diperhatikan ya guys ya. Meskipun hari ini ternyata Buminya itu lanjut turun ke zona yang lebih murah lagi, tapi akumulasi asingnya ini menarik sebenarnya. Begitupun yang terjadi di BRMS, coba kita cek ya guys ya. BRMS juga sama, diakumulasi lebih besar meskipun hari ini koreksinya lebih dalam yaitu 14%. Tapi ada net buy 87 miliar dari asing. Kita coba cek untuk BRMS. BRMS hari ini koreksi lebih dalam, tapi ada BK dan juga ZP yang masuk ya guys ya. Sedangkan yang membuang ini kebanyakan domestik nih, MG, lalu ada AZ ya guys ya, XL, LG, dan lainnya. Oke guys, jadi masih ada asing yang masuk di BRMS meskipun harganya anjlok. Coba kita lihat juga untuk saham Dewa. Dewa hari ini koreksi 11,6% di 334 per saham, dan ya kita coba lihat untuk Dewanya. Hari ini untuk Dewa ada akumulasi di 60,3 miliar guys. Lumayan ya guys ya untuk akumulasi asing di Dewa, meskipun harga sahamnya ya kembali lagi kita lihat sih cukup anjlok nih untuk saham yang satu ini. Kita coba lihat guys saham Pak PP hari ini untuk Tepia mengalami koreksi yang cukup tajam, bahkan ARB ya. ARB kembali, sudah berapa kali ARB ya guys ya untuk Tepia ini. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada rumor bahwa
Tepia ini digadaikan ya guys ya, saham Tepianya digadaikan sehingga kalau misalkan terus turun, Pak Prajogo ini berpotensi margin call gitu guys. Ya samalah, ceritanya dengan Andri Hakim ya guys ya. Dengan Ko Andri Hakim, dia juga ketika Pani turun ya hampir margin call. Nah, ini juga hampir sepertinya ya. Jadi masih belum margin call karena belum menyentuh level di bawah 2000. Tapi kalau misalkan turun ya ada potensi gitu guys ya. Jadi meskipun TPI ini adalah cash cow-nya saham Pak PP, tapi tentu saja kalau misalkan asingnya terus keluar ya bisa saja nanti juga beliau margin call guys. Jadi untuk TPIA kita lihat ada AKKZ sebagai top seller hari ini. So ada net sell ya hari ini untuk TPIA. Sebesar 21 miliar setelah kemarin juga net sell di 140 miliar. Kita coba lihat untuk brand. Brand hari ini koreksi 7,8% di 2.570 dengan net sell 26 miliar. Untuk cuannya juga koreksi ya 9,3% meskipun asingnya masuk 16 miliar. Kita coba lihat juga untuk PTRO guys. PTRO hari ini koreksi 13,5% cukup dalam di 3.460 per saham meskipun ada akumulasi dari CC dan juga BK. Hari ini net buy-nya di 29,3 miliar guys untuk saham PTRO. Untuk BRPT coba kita cek Barito Pacific ya guys ya. Hari ini koreksi 11%, lumayan cukup dalam juga. Meskipun ada akumulasi yang bagus dari AKCCBK ya. Asingnya masuk di BRPT dengan net buy 173 miliar rupiah. Menarik sebenarnya untuk beberapa saham PPP meskipun harga sahamnya ini masih cukup volatil ya, cukup mengerikan untuk penurunannya. Kita coba cek juga untuk Adro. Hari ini Adronya koreksi 0,9% di 2.210 per saham. Support terdekat ada di MA 150-nya, yaitu di sekitar 2100, lalu ada support minor lagi di 2000 ya guys ya, yang bisa teman-teman perhatikan. Nah, kalau misalkan Adronya jebol support, ya mau gak mau teman-teman pastinya harus averaging down. Hari ini cukup netral karena ada asing yang masuk guys, ada DX, BK, HDZP yang masuk dengan net buy 111 miliar. Kita cek untuk ADMR. 3 hari ya mulai menarik nih untuk Adro. Sedangkan ADMR hari ini net buy-nya tipis hanya 7,7 M, tapi koreksinya berlanjut 5,5% dengan adanya akumulasi dari ZP, DX dan juga BK. Asing sih sebenarnya sudah terpantau mulai masuk lagi ya, tapi belum begitu besar guys. Untuk AAD malah turun lagi ya, hari ini 4,3% di 7.775 per saham. Dan jika kita perhatikan untuk AAD hari ini malah net sell 88 miliar dari asing. Nah, untuk AAD ini kan karena ini adalah saham batubara, jadi ada kaitannya ya dengan DSI dan antara sumber Indonesia ya guys ya. Jadi ada kaitannya juga dengan ekspor satu pintu yang akan yang akan dibuat ya dari bagian Danantara itu sendiri. Nah, pengelolaannya seperti apa? Apakah akan berhasil, akan positif, atau akan menguntungkan juga untuk perusahaan-perusahaan pertambangan swasta atau tidak? Nanti kita lihat ya guys ya, terutama di bulan depan, karena diluncurkannya ini di bulan depan. Tapi saya rasa ini adalah rencana yang serius dari pemerintah. Jadi ya saham-saham tambang pastinya akan mengalami koreksi. Ya, teman-teman harus bersabar ya guys ya, karena itulah kenyataan yang terjadi. Lalu kita cek juga ternyata saham Raja hari ini jebol support turun 14,9%, ada ARB ya di Raja. Meskipun asingnya masuk, AKCC-nya masuk hari ini net buy 21 miliar, tapi koreksinya hari ini lumayan dalam guys ya, bahkan ARB. Jadi untuk Raja juga cukup warning nih secara teknikal, hari ini close di 3010 ya per sahamnya. Kita coba lihat Ratu. Untuk Ratu hari ini mengalami koreksi 14,7% di level 3.860 per saham. Jadi Ratu juga terkoreksi ya guys ya, dan jebol support juga nih. Untuk Ratu meskipun hari ini ada net buy tipis dari asing di 2,22 miliar. Oke guys, kita rekap ya. Saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh asing. Ada Bumi, BRPT, BRMS, MDKA, lalu ada Dewa,
Adro, INRG, Bufa, BNBR, lalu ada PTRO, NCKL, CDIA, Inco, Raja Emas, TAPG, Cuan, JPFA, dan juga Gotoh. Sedangkan untuk saham-saham yang hari ini paling banyak di net sell asing ada Antam, BBRI, Bank Mandiri, Telkom, DSSA, lalu ada BBCA, Aman, Astra Internasional, AADI, AMRT, Brand, ICBP, BBNI, lalu ada Tepia, INDF, MAPI, RMKE, Medco, dan IRSX. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.